Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ayah bunda sekalian. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tiada ucapan yang paling indah yang diucapkan seorang hamba kecuali ia memuji Rabb-nya. Hanya kalimat yang pertama kali yang saya ingin ucapkan adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan yang paling besar yaitu kenikmatan iman dan Islam, dan juga kenikmatan di mana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi Quran. Tak lupa juga salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga bisa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda, bapak ibu sekalian yang hadir di tempat yang insya Allah diberkahi ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran ayah bunda sekalian pada acara pembagian hasil belajar anak-anak ya, di semester genap ini, dimana sebelum kita masuk ke sana agar lebih banyak lagi keberkahan yang kita dapatkan, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar menambah juga keberkahan, akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu oleh saudara Lutfi. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Lutfi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Sebelumnya mungkin kenalkan dulu ya Ibu Bapak sekalian. Saya Iltizam Fathul Haq selaku pembawa acara gitu atau moderatornya untuk kegiatan pembagian rapot ini, sekaligus saya adalah salah satu guru dari pengajar santri dan juga santriwati di Masjid Hidayatul Ummah ini. Nah baik, selanjutnya akan ada sambutan terlebih dahulu dari Ketua DKM Masjid Hidayatul Ummah, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Jailani. Kepadanya saya persilahkan.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita ke tempat ini. Semua adalah merupakan izin yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. Kewajiban kita adalah bagaimana kita menggolongkan diri kita golongan hamba yang syukur nikmat, yaitu bagaimana kita memanfaatkan apa-apa yang telah Allah berikan amanahkan kepada kita pada upaya penegakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga kiranya tercurah terhadap uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah terbaik kepada kita, dan Allah sudah memberikan jaminan Al-Qur'an kepada kita semua. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara katsiran. Sungguh ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri terbaik bagi mereka yang berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala, yakin pada hari akhir dan mengisi setiap waktunya dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, orang tua santri ya, yang mengikuti kegiatan di Hidayatul Ummah, yang semoga Allah muliakannya, dan pengurus dari Pusdasi yang bekerja sama dengan DKM Hidayatul Ummah yang mengelola kegiatan ini sudah berlangsung hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya, 2 tahun. Yang mana program yang kami laksanakan ini sebenarnya program yang sebetulnya adalah merupakan respon yang kita berikan dari beberapa orang tua yang ingin anak-anaknya dapat melancarkan ataupun membantu fasih baca Al-Quran. Program ini memang kita bekerja sama dengan Pusdasi dari tim asatidnya yang menjadi pengajarnya ya. Dan alhamdulillah berjalannya waktu memang ini naik turun ya jumlahnya ya. Harapan kita ke depan nanti bahwa kita bisa untuk anak-anak remaja ini bisa mengikuti kegiatan fasih baca Al-Quran ya. Dan mohon barangkali mungkin kegiatan evaluasi kemudian pertemuan orang tua itu bisa lebih sering gitu Pak. Jadi supaya nanti orang tua bahwa tidak hanya pada saat imtihan tapi juga pada saat proses pembelajaran yang paling tidak barangkali di 1 semester bisa berapa kali mungkin ya. Nah, sehingga kita bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuan, kemahiran dari anak-anak kita yang sudah kita latih selama ini khususnya dalam masalah baca Al-Quran. Karena target dari orang tua adalah bagaimana anak mampu untuk melafalkan bacaan ya, dari mulai tahsinnya, kemudian makhrajul hurufnya, termasuk mungkin nanti ke depan kita bisa tingkatkan dengan tahfiznya ya, dengan hafalan-hafalannya ya. Paling tidak itu juz 30 lah paling tidak gitu ya. Ya, jadi nanti bertahap ya. Dari mulai surat An-Naba sampai Anas ya. Mudah-mudahan ini harus jadi program nih Pak ya buat para pengajar yang dari Pusdasi. Jadi karena kita kan sering kita tampilkan juga di acara-acara rutin pengajian ahad bulanan yang 3 bulan ya. Nah ini harus ada peningkatan sehingga nanti kita bisa menunjukkan kepada orang tua ini yang sudah kita berikan dan peningkatan seperti ini yang sudah kita dapatkan. Kalau perlu nanti Pak kita akan adakan nanti kita undang jamaah yang lain kemudian orang tua supaya mereka itu kan di kompleks Bonasar ini ya cukup banyak sebetulnya punya anak-anak usia SD, SMP ya, mungkin SMA juga yang mereka hari ini mungkin belum tahu persis tentang kegiatan fasih baca Al-Quran walaupun setiap hari Sabtu saya sampaikan gitu di program kajian tafsir hadis ya. Tapi belum semuanya terinformasikan. Oleh karena itu mungkin ini perlu ada semacam komunikasi yang lebih intens dari pengajar ini dengan orang tua ya. Nah, sekali lagi kalau perlu nanti kita akan undang jamaah yang lain oleh ibu-ibu lah ya. Sampai kita menunjukkan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak sampai pencapaian seperti apa gitu ya. Nah, ini yang harapan kami sebetulnya kita untuk orang tua ada kegiatan tahsin Quran setiap hari Ahad pada maghrib Mbak Isa. Kemudian juga ada tambahan untuk tahsin Quran untuk ibu-ibu hari Selasa dan Jumat juga ada. Nah ini untuk fasih baca Al-Quran memang targetnya untuk anak-anak sebetulnya ya. Nah jadi ini sekali lagi saya berharap terus ditingkatkan Pak. Jadi kita mesti melihat nanti
selama 2 tahun tuh seperti apa sih ininya, ya, evaluasi seperti apa, sehingga nanti pada tahun berikutnya nih kan ini Muharram nih 1447 Hijriah nih, besok ya, nanti malam sudah masuk ya maghrib ya. Nah coba kita buat program yang barangkali mungkin akan lebih terasa lagi seperti apa. Ini kita akan informasikan pada seluruh orang tua. Harapan kami mudah-mudahan nih orang tua yang ada hari ini bisa menginfo kepada yang lain, ya bisa mengajak kepada yang lain untuk sama-sama kita meramaikan masjid dengan kegiatan fasih baca Al-Quran yang kita adakan setiap hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu ya. Itu barangkali dari kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang telah memberikan kontribusinya, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan percayaan kepada kami. Mudah-mudahan program dapat kita lanjutkan terus menerus dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang sudah kita berikan selama ini. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Jailani selaku Ketua DKM. Begitulah harapan dari DKM sendiri gitu ya. Harapannya besar, semoga bisa kita sama-sama gitu mendukung agar harapan tersebut tercapai dengan izin Allah tentunya. Selanjutnya akan ada juga sambutan dari Mudir Tuhfatul Atfal Center atau kepala sekolahnya Ibu ya. Karena memang di Masjid Hidayatul Ummah ini di bawah Tuhfatul Atfal Center yang diketuai oleh Ustadz Agus Nurzaman. Kepadanya saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kan kita bisa sama-sama bersilaturahmi. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang hadir, terutama kepada Ketua DKM yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami semua itu untuk membina, membimbing putra-putri Bapak Ibu semua. Tentunya ini satu kebanggaan buat kita semua, dan insya Allah kita berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dari guru-guru yang dihadirkan ke sini gitu ya. Dan sampai hari ini selalu sebetulnya memang ada evaluasi Pak. Jadi bagaimana perkembangan, kemudian juga memang seperti apa yang diharapkan sama pengurus di sini. Kita itu mengharapkan justru bisa bertemu lebih banyak dengan orang tua, karena memang itu bagian yang diharapkan oleh kita agar terasa ada perkembangan bagi anak didik yang ada di sini gitu ya. Jadi ya sudah sejak lama sebenarnya kita juga karena memang yang di sini yang langsung berhubungan atau yang ditanggung jawabi oleh Ustadz Iltijam ya, untuk komunikasi dengan orang tua dan pengurus ya. Seperti apa gitu ke depannya, nah, sudah sama Ustadz Iltijam lah gitu kalau untuk yang di sini. Jadi memang ke depan itu selain juga perkembangan yang diharapkan di sini ya, ini juga luar biasa lah gitu ya. Mungkin karena dari kalau di beberapa masjid yang kami garap gitu ya, itu mereka itu jadi mereka bayar Bu ke kitanya. Kalau di sini udah ditanggung sama DKM ya, alhamdulillah. Tinggal memang Bapak Ibu mungkin mendorong anak-anaknya agar bisa sama-sama bekerja sama lah gitu ya. Karena kemarin juga setelah di ini ya mungkin harusnya udah beberapa kali kita ada sidang tahfidz. Nah, saya sering nanya di sini ada yang ini yang bisa diikutkan atau tidak gitu ya. Kemarin terakhir ya selalu sudah ada, tapi nggak aktif lagi gitu, tapi datang lagi gitu ya. Nah mungkin ini ya kendala lah gitu yang harus ini di bareng-bareng di sama-sama gitu kita bagaimana mencari solusinya. Sebab di kita juga memang ada targetan gitu. Kalau memang 1 tahun itu untuk pengajar itu sudah minimal anak sudah bisa diikutkan di sidang tahfidz dan wisuda tahfidz di Pusdasi. Kemarin kita sudah mengadakan ke-4 kalinya Bu, Pak. Jadi mungkin sampai ya kemarin juga sempat dari sini siapa yang mau diikutkan gitu ya.
Tapi ada seorang kemarin kebetulan bentrok ya kalau nggak salah ya. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa ada perwakilan yang setiap masjid itu ada diikutkan di sidang tahfidz dan wisuda. Nah memang itu sekedar ini ya, jadi harapan memang dari kita juga gitu ya, agar kita ada kerjasama gitu khususnya di ibu-ibu atau orang tua lah gitu ya, yang bisa mendorong juga anaknya gitu agar program yang disampaikan oleh pengajar yang ada di sini ini bisa ada gayung bersambut lah gitu ya. Jadi dari sini programnya jalan, anak-anak yang disampaikan juga sesuai dengan targetnya gitu ya. Itu sudah ya harapannya seperti itulah. Tapi mungkin tadi karena komunikasi gitu yang jarang antara kita dengan orang tua gitu atau dengan di sini ya, itu salah satu kendala lah barangkali. Insya Allah untuk ke depan ini menjadi catatan buat kita gitu ya. Mungkin dalam satu semester itu bisa 2 atau 3 kali lah mungkin ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini gitu ya. Dan untuk pengajar itu di sini tuh 3 orang ya. Dari asalnya 12 ya. Sekarang jadi 10 peserta. Ya. Ya alhamdulillah yang 10 ini juga konsisten ya, mudah-mudahan bisa sama-sama terus lah gitu. Kemudian yang kedua, setelah selesai ini Bu, selesai pelajaran umi lah gitu, Quran, mau masuk ke Quran, kita juga ada program lanjutan. Nah mungkin masih di Pusdasi sekarang dilaksanakannya. Jadi istilahnya kadang-kadang kan sekarang itu anak setelah SMP itu sudah tidak lagi mau belajar gitu ya, karena mungkin ya kebiasaannya begitu gitu. Nah di Pusdasi juga sekarang sudah mulai ada program untuk SMP SMA. Nah itu yang diajarkan itu salah satunya adalah materi-materi pondok pesantren. Jadi beberapa materi yang akan disampaikan ke pembekalan gitu ke anak yang tidak pesantren, tapi juga bisa dapatkan pengetahuan tentang kepesantrenan gitu. Jadi itu cuma waktunya memang agak panjang. Sekarang itu di hari Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Jadi untuk yang siswa SMP, SMA itu sudah bisa ikut gabung gitu ya. Kalau tidak ke pesantren ya bisa ikut di Pusdasi gitu bisa. Nah mungkin sekedar gambaran lah gitu untuk kegiatan atau apa aktivitas Pusdasi gitu ya, itu seperti itu hari ini. Jadi setelah dari sini kadang-kadang ada yang ya kemarin juga ini anak saya udah selesai mau ke Quran, mau melanjutkan kemana gitu ya. Nah itu ada program PQ 3T, jadi program Quran 3 tahun. Jadi itu sudah mulai dirancang untuk mewadahi harapan dari orang tua yang anaknya tidak ke pesantren gitu ya, nggak mau ke pesantren ya udah di Pusdasi aja, sama-sama mendapatkan pelajaran pesantren gitu ya, walaupun dalam kapasitas yang tidak terlalu besar lah gitu, tapi kemampuan itu sudah disiapkan insya Allah. Nah mungkin itu saja saya ucapkan lagi jazakumullah khairan katsira ke pengurus ya, juga Bapak Ibu yang mempercayakan anak-anaknya untuk masih tetap dididik gitu, dibimbing oleh para asatid yang ada di Pusdasi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik ya Bu ya Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Agus selaku kepala sekolah atau mudir dari Tuhfatul Atfal Center. Nah, ibu bapak ayah bunda sekalian gitu ya, alhamdulillah kita di Masjid Hidayatul Ummah ini ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Ustadz Agus gitu ya, kita sudah ada 10 peserta didik yang konsisten memang ibu ya, dan ini sangat beragam sekali. Kita mulai dari yang paling kecil itu dari anak-anak TK ya, dari anak-anak TK sampai ke SMA gitu ya. Jadi memang perbedaannya jauh sekali gitu ya. Ada yang anak-anak TK, kebanyakannya dari anak-anak TK SD gitu ya. Untuk yang SMP dan SMA-nya itu kurang lebih ada 3 orang, sisanya itu SD dan TK gitu.
Dan jadi kita juga lebih menyesuaikan lagi, apalagi guru-gurunya di sini gitu ya. Basicnya memang mereka mengajar anak-anak SD. Jadi ketika memang berhadapan dengan anak-anak kecil yang lebih kecil lagi, butuh penyesuaian yang lebih gitu ya. Karena memang berbeda apa yang diberikan terhadap mereka gitu ya. Untuk anak-anak yang di bawah SD itu ada kepada anak-anak SD juga berbeda gitu ya, apalagi kepada anak-anak yang sudah SMA gitu. Nah harapannya kita dari guru-guru, kemudian dari pengurus, dari fasilitator, dari DKM gitu ya, sama-sama dengan orang tua juga kita sama-sama bekerja sama gitu ya untuk mendidik anak-anak ini menjadi generasi Qurani yang mana menjadi investasi terbesar kita. Nah saya ingin sedikit berkisah mungkin Ibu ya, sedikit sharing. Ada kisah yang saya kira ini sangat-sangat bisa dijadikan pelajaran atau ibroh bagi kita. Jadi ada salah satu pengajar Al-Quran ketika saya sedang mengikuti salah satu pelatihan ya, pelatihan ummi gitu ya, yang menjadi salah satu pengajaran atau metode yang diberikan kepada anak-anak. Ada salah satu guru yang mana beliau itu mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, subhanallahnya berkebutuhan khusus ya Bu ya, selama kurang lebih 2 tahun. Dan ketika di akhir pembelajaran itu, karena memang berbeda gitu ya cara pembelajaran mereka gitu ya, guru-gurunya itu mengajarkannya berbeda gitu ya. Nah di tahun kedua itu ternyata ustazah atau guru tersebut dipindah tugaskan gitu ya, tidak mengajar lagi anak-anak yang ada di sekolah tersebut atau di level tersebut itu, atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah akhirnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka sedih. Kenapa gurunya harus dipindahkan gitu ya? Sudah nyaman dengan gurunya, bagaimana pengajaran sudah enak gitu ya, berjalan selama 2 tahun itu. Akhirnya mereka berpisah dan akhirnya bertemu lagi. Sudah lama akhirnya bertemu lagi. Kemudian ketika bertemu anak-anaknya nyapa gitu ya, Bu ya, nyapa kepada ustazahnya, kepada gurunya ini. Ustazah gimana kabarnya gitu ya? Bertukar kabar gitu. Kemudian setelah bertukar kabar, ditanyalah sama anaknya ini gitu, Ustazah gimana, apakah Ustazah bisa ngajar kita lagi katanya. Kemudian ustazahnya bilang, mohon maaf gitu ya Ustazah, tidak bisa mengajar kalian lagi, kebetulan Ustazah sudah ditugaskan untuk mengajar kelas yang lain. Kemudian ada salah satu kalimat yang saya kira jadi merinding gitu ya. Terus kata anak yang berkebutuhan khusus ini gitu ya, subhanallah katanya, Ustazah gitu, nggak apa-apa Ustazah sekarang nggak ngajar saya gitu ya, tapi nanti kalau misalnya saya udah masuk surga dan nggak ngelihat Ustazah ada di surga, saya bakal cari Ustazah kemanapun Ustazah berada gitu ya. Saya akan bilang ke Allah bahwasanya Ustazah adalah yang mengajarkan saya Al-Quran, karena Ustazah adalah orang-orang yang saya cintai gitu ya, yang mana itu tuh jadi seperti investasi, betul-betul investasi terbesar kita gitu ya. Mendidik mereka menjadi ahli Quran itu adalah tabungan terbaik kita. Mungkin tidak terasa di dunia gitu ya, tapi akan terasa nanti ketika kita sudah tiada gitu ya. Karena 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita meninggal nanti, salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan kita ketika tiada. Maka dari itu kita sama-sama gitu ya, jadikan anak-anak ini sebagai investasi betul-betul gitu ya. Bagaimana orang tua mendorong gitu ya, guru-guru mengajarkan dengan sebaik mungkin, para fasilitator di sini gitu ya, para DKM juga mendukung dengan semaksimal mungkin. Insyaallah semoga itu menjadi tujuan kita bersama. Semoga juga kita bisa mendidik mereka menjadi generasi Qurani yang insyaallah menjadi investasi terbesar kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku guru juga. Harapan kami, terima kasih banyak kepada ayah bunda sekalian, para DKM gitu ya, dari jajaran DKM dan jajarannya, kemudian dari Tuhfatul Atfal, perwakilan Tuhfatul Atfal Center juga. Semoga bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita laksanakan hari ini dan juga menjadikan ini menjadi amal terbaik yang bisa kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja. Setelah ini sedikit informasi ya, untuk pembelajaran Al-Qur'an diliburkan terlebih dahulu, masuk lagi di tanggal 3
di pekan depan insya Allah. Kemudian setelah ini ada pembagian rapat nanti untuk nama-nama yang dipanggil, perwakilan dari orang tuanya bisa maju ke sini. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sedikit maaf. Mungkin ada perwakilan ataupun harapan pertanyaan dari orang tua sekalian tentang pembelajaran di sini agar lebih baik lagi ke depannya. Mangga barangkali dari orang tua atau perwakilannya ada yang ingin menyampaikan harapan-harapannya, mangga. Oh boleh Bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai wakil orang tua. Sebetulnya kakek sini. Karena orang tuanya nggak ada. Jadi saya mewakili orang tua dari cucu saya. Saya terkesan sekali dengan adanya acara pengajian di sini. Karena cucu saya ini kan sekolahnya di Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar juga diajarkan mengenai tahfidz Quran. Ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah baru tamat 1 juz mungkin ya, baru juz amma gitu. Sekarang udah mulai ke juz yang lain gitu. Nah, dengan adanya pengajian di sini, jadi sangat terbantu sekali ya. Cucu saya ini jadi di sekolah juga belajar tahfidz Quran, di sini ditambah lagi, jadi nyambung istilahnya ya. Jadi ada, bahkan di sini katanya kan sering diajarkan talaran ya, talaran istilahnya tuh ya. Jadi apa? Ya itu, jadi saya sangat berterima kasih sekali gitu ya kepada Bapak dan rekan-rekan yang lain yang telah membimbing ya anak-anak di sini untuk bisa belajar Al-Quran gitu ya, sampai pandai sekali membaca Al-Quran. Itu betul-betul saya apresiasi, dan mudah-mudahan ini ya bisa berlanjut terus gitu ya. Jangan sampai istilahnya itu gurpes gitu. Ya, kalau lagi banyak-banyak, tapi kalau lagi nggak ada nih, kemana nih? Saya sering lihat gitu ya di sini. Kalau lagi banyak-banyak anak-anak itu belajar, tapi kalau lagi nggak ada, aku cuma dua orang, 3 orang gitu kan. Tapi itu juga ya mungkin karena banyak faktor ya. Yang satunya adalah mungkin karena sekolah, ya kan. Ada yang sekolahnya sore, jadi nggak bisa ikut ngaji kan gitu. Tapi kalau yang mungkin sekolahnya siang masih bisa. Nah itu banyak faktor lah. Dan ini memang salah satu untuk kemajuan ini harus ada dorongan dari orang tua sebetulnya memang. Jadi anak-anak itu harus didorong supaya mereka mau untuk mengaji gitu, untuk belajar Al-Quran. Karena itu bekal mereka juga untuk di hari tua, dan juga bekal buat kita sebagai orang tua ya, untuk nanti di yaumil akhir gitu. Jadi itu saya terus terang sangat berterima kasih sekali ya, sekali lagi atas bimbingan bapak-bapak. Ibunya ada nggak ya? Nggak ada. Ada. Oh ada juga ya. Jadi sangat berterima kasih sekali karena bisa mendorong anak-anak kita untuk bisa belajar Al-Quran. Dan ini memang harus ada rangsangan sebetulnya ya. Cuman rangsangannya gimana gitu supaya anak-anak pada mau gitu. Kadang-kadang kalau disuruh ngaji itu, waduh, benar-benar susah gitu ya.
Gitu. Jadi itu memang sekali lagi saya terima kasih dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus dan bisa berkembang ya terus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga mungkin dari ibu-ibunya ada perwakilan. Dari siapa Bu? Ibu mau? Baik ya, katanya nggak ada ya, Pak. Terima kasih banyak. Dari Bapak. Oke, selanjutnya mungkin ya cukup ya, Bos. Kita akan tutup, kita akan lanjut ke pembagian rapot. Nanti masing-masing yang sudah melaksanakan pembagian rapotnya boleh langsung pulang gitu ya, Bu ya. Mangga, terima kasih banyak sekali lagi. Saya juga mengingatkan kembali, bukan hanya kita betul ya tadi kata bapak atau kakeknya Syafira gitu ya, mendorong anak-anak untuk bisa ngaji gitu, tapi yang lebih penting adalah memahamkan mereka mengapa mereka harus mengaji gitu ya, karena alasan mengapa mereka harus mengaji itu adalah yang akan menjadi dorongan dari mereka sendiri, bukan hanya dari eksternal gitu ya, dari orang tua, dari kerabatnya, tapi dari mereka sendiri yang akan tersadarkan akan pentingnya mengaji, akan pentingnya kenapa kita harus belajar Al-Quran. Mungkin itu saja Bu ya. Mohon doanya juga kami para guru-gurunya, para jajaran di sini DKM dan juga Tuhfatul Hafal, semoga bisa lebih berkembang lagi, lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.